Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulita dengan nomor induk mahasiswa 8603444226 dengan dosen pembimbing Ibu Kiki Aryaningrum SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Menurut Prof. Budimansyah mengatakan bahwa setiap negara yang ingin eksis harus mendidik warga negaranya. Warga negara dari satu negara itu dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, sponge citizen, dan kedua, stone citizen, dan yang ketiga, generator citizen. Sponge citizen tipikal yang mudah terpengaruh. Stone citizen, warga negara tipe batu, tipikal yang sangat sulit menerima pandangan orang lain. Generator citizen, tipe yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan bernegara. Baik, untuk sesi kedua, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam, kekayaan suku dan budaya, tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, beragama, kepercayaan beragam, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu menjadi identitas Indonesia. Wawasan Nusantara berbicara tentang cara pandang visi bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional untuk memandang dirinya sendiri sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan dan pertahanan. Wawasan Nusantara itu sendiri menjadi pedoman, pandangan, motivasi, serta rombo-rombo bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk sesi ketiga, bagaimana ketahanan negara bangsa dapat diwujudkan. Topik ini merupakan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Jatuh bangunnya suatu peradaban dan juga negara bangsa ditentukan utamanya oleh 3 ranah: budaya dan peradaban, ranah mental spiritual, ranah institusional, politik, ranah material, teknologi. Ranah pertama lazim disebut ranah budaya, sedangkan ranah kedua dan ketiga lazim disebut ranah peradaban. Dan penjelasan tentang ranah mental spiritual bisa meminjam argumentasi dari Arnold Toynbee. Dan untuk sesi keempat, cerita pendek Aku Pancasila dan Aku Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dan pemimpinannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan tercermin 5 sila tadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud nyata dan penerapan nilai-nilai tersebut itu adalah bisa berupa rasa bersatu dan saling menghargai, saling tolong-menolong, dan tidak bersikap rasis. Persatuan tidak akan terwujud tanpa adanya persatuan, tidak akan terwujud tanpa adanya rasa keadilan. Keadilan bisa terjadi jika saling menghormati satu dengan yang lain. Sesi kelima, identitas nasional. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupanya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenali oleh negara dan bangsa lain. Pada hakikatnya, identitas nasional suatu negara bangsa ada 2 jenis: identitas primer, dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau rekonstruksi berdasarkan hasil bersepakatan bersama. Orang asing menuliskan betapa surganya Indonesia dan segala sisi hasil bumi, cuaca, orang-orangnya yang cerdas, kreatif, dan bersahabat, budaya, toleransi, keindahan tempat wisata, dan seterusnya. Untuk sesi ke-6, hak dan kewajiban bangsa Indonesia. Hak adalah suatu yang melekat pada setiap individu yang harus ditunaikan dan dihormati orang lain dan oleh negara. Sebagai contoh, hak kita sebagai manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menganyam pendidikan dan mendapatkan akses dasar ke pendidikan diri kita sendiri. Kewajiban adalah konsekuensi yang dihasilkan dan hak yang kita miliki. Sebagai contoh, kita telah dijamin hak kita sebagai warga negara seperti untuk mengeluarkan pendapat, kemudian kebebasan bangsa, maka kita memiliki kewajiban kepada negara. Contohnya seperti membela negara, cinta tanah air. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.